Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Syami Sintaro Madini, Ilham Pradana, Dita Silviana, Ersa Disani Santosa, Aina Mardiah, dan Asaria Anjani Female akan mempresentasikan tentang pelaporan keuangan dan perubahan harga. Pengertian perubahan harga mencakup dua konsep, yaitu pergerakan harga umum dan pergerakan harga khusus. Tingkat harga umum biasanya timbul ketika harga semua barang dan jasa dalam perekonomian berubah. Sedangkan perubahan harga khusus timbul ketika harga barang atau jasa tertentu berubah seiring naik turunnya permintaan dan penawaran. Selanjutnya, mengapa laporan keuangan di masa perubahan harga berpotensi menyesatkan? Selama masa inflasi, nilai aset yang dicatat sesuai dengan biaya perolehan jarang mencerminkan nilai kini atau yang lebih tinggi dari aset tersebut. Nilai aset yang dikecilkan mengakibatkan dikecilkannya pengeluaran dan dibesarkannya laba. Dari sudut pandang manajerial, pengukuran yang tidak akurat ini menimbulkan penyimpangan pada 1. Proyeksi keuangan berdasarkan data rangkaian waktu historis yang belum disesuaikan. 2. Anggaran yang menjadi dasar pengukuran. Dan 3. Data kinerja yang gagal menahan pengaruh inflasi yang tidak terkendali. Selanjutnya, jenis penyesuaian inflasi. Ada dua jenis, yaitu penyesuaian tingkat harga umum dan penyesuaian biaya kini. Selanjutnya adalah biaya kini disesuaikan dengan tingkat harga umum. Jumlah mata uang yang disesuaikan dengan perubahan tingkat harga atau daya beli umum disebut mata uang tetap biaya historis atau setara daya beli umum. Jumlah nominal harus disesuaikan dengan perubahan daya beli umum. Penyesuaian biaya kini. Model biaya kini berbeda dengan akuntansi konvensional dalam dua aspek. Pertama, aset dinilai pada biaya kininya daripada biaya historisnya. Laba didefinisikan sebagai kekayaan bersih setelah pajak dari perusahaan, yaitu sumber daya yang didapat didistribusikan perusahaan di suatu periode atau tidak termasuk pertimbangan pajak, sambil tetap mempertahankan kapasitas produksi atau modal fisiknya. Biaya kini disesuaikan dengan tingkat harga umum. Pengukuran ini yang disebut sebagai model biaya kini yang disesuaikan dengan tingkat harga umum menggunakan indeks harga umum maupun harga khusus. Sesuai dengan tingkat harga umum, salah satu tujuan model ini adalah untuk mengungkapkan laba dan aset bersih pada ekuivalen daya beli akhir tahun perusahaan. Ciri khas dari model biaya kini yang disesuaikan dengan tingkat harga umum adalah pengungkapan perubahan biaya kini dari aset non-moneter perusahaan setelah dikurangi inflasi. Pendekatan terhadap akuntansi inflasi di beberapa negara. Yang pertama yaitu Amerika Serikat. Pada tahun 1979 menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 33 tentang pelaporan keuangan dan perubahan harga. Pernyataan tersebut mengharuskan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat yang memiliki persediaan dan aset tetap senilai lebih dari 125 juta dolar atau memiliki 1 miliar dolar untuk mencoba mengungkapkan baik daya beli tetap biaya historis maupun daya beli tetap biaya kini selama 5 tahun. Selanjutnya yaitu Inggris. Komite Standar Akuntansi Inggris atau ASC menyajikan praktik akuntansi standar nomor 16 akuntansi biaya kini berdasarkan eksperimen selama 3 tahun pada bulan Maret 1980. Meskipun tidak berlaku sejak tahun 1988, metode SSAP nomor 16 dianjurkan untuk perusahaan-perusahaan yang secara sukarela menyesuaikan akun-akunnya dengan inflasi. Standar Inggris memberikan 3 pilihan dalam pelaporan. Yang pertama yaitu menyajikan akun-akun biaya kini sebagai laporan dasar dengan dilengkapi akun-akun biaya historis. Selanjutnya yang kedua yaitu menyajikan akun-akun biaya historis sebagai laporan dasar dengan dilengkapi akun-akun biaya kini. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyajikan akun-akun biaya kini saja
dengan dilengkapi akun-akun biaya historis perlunya. Berikutnya yaitu Brasil. Meskipun sudah tidak diwajibkan, akuntansi inflasi yang dianjurkan di Brasil dewasa ini terdiri atas dua pilihan pelaporan, yaitu Undang-Undang Perusahaan Brasil dan Komisi Sekuritas Bursa Brasil. Agar perusahaan-perusahaan Brasil tidak menyajikan dua jenis laporan keuangan mereka, Komisi Bursa Efek menggabungkan metode undang-undang perusahaan ke dalam metode akuntansi tingkat harganya. Selanjutnya, IASB atau International Accounting Standard Board. IASB menyimpulkan bahwa laporan posisi keuangan dan kinerja operasional yang dinyatakan dalam mata uang lokal di lingkungan hiperinflasi tidak bermanfaat. IAS 29 yang pernah disinggung pada pembahasan laporan keuangan Vestel yang disesuaikan dengan inflasi mengharuskan informasi laporan keuangan utama untuk disaji ulang. Secara khusus, laporan keuangan perusahaan yang menggunakan mata uang di lingkungan hiperinflasi, baik berdasarkan pada model penilaian historis maupun biaya kini, harus diungkapkan kembali pada daya beli tetap per tanggal neraca. Peraturan ini juga terkait posisi kewajiban atau aset moneter bersih harus dimasukkan ke dalam laba bersih. Selanjutnya, hal-hal terkait inflasi. Di Amerika Serikat, laba atau rugi atas pos-pos moneter dihitung dengan cara menyajikan ulang saldo awal, saldo akhir, serta semua transaksi dari seluruh aset dan kewajiban moneter, termasuk utang jangka panjang, dalam dolar tetap. Saldo yang diperoleh kemudian diungkapkan sebagai pos tersendiri. Perlakuan ini menganggap laba rugi pada pos-pos moneter berbeda dengan laba lain. Untuk di Inggris, laba dan rugi atas pos-pos moneter dikelompokkan menjadi model kerja moneter dan penyesuaian utang modal. Kedua pos tersebut dihitung menurut perubahan harga khusus, bukan umum. Penyesuaian utang modal menunjukkan penerimaan atau beban yang diperoleh pemegang saham dari hutang pembiayaan selama masa perubahan harga. Saldo ini ditambahkan pada laba operasional biaya kini untuk memperoleh saldo kekayaan bersih setelah pajak yang disebut laba kini terkait pemegang saham. Sedangkan untuk di Brasil sudah tidak diwajibkan lagi, dan di Brasil ini lebih menggunakan metode dari kedua negara antara Inggris dan Amerika Serikat. Laba dan rugi modal. Akuntansi nilai kini membagi laba bersih ke dalam dua kategori. Yang pertama, laba operasional. Selisih antara pendapatan lancar dengan biaya kini sumber daya yang dikonsumsi. Kedua, laba yang belum direalisasikan dari kepemilikan aset non-moneter yang nilai penggantinya mengalami kenaikan selama inflasi berlangsung. Selanjutnya, inflasi asing. Ketika hendak mengonsolidasi laporan anak perusahaan yang berada di lingkungan yang mengalami inflasi, apakah manajemen pertama harus menyajikan ulang laporan ini dengan inflasi, kemudian menteralisasikan ke dalam mata uang perusahaan. Selanjutnya, menghindari double dip. Ketika menyajikan ulang laporan perusahaan yang bertempat di luar negeri ke dalam inflasi asing, perusahaan terkadang menghitung pengaruh inflasi dua kali, dikenal sebagai double dip. Persoalan ini muncul karena inflasi lokal mempengaruhi nilai tukar yang digunakan dalam translasi secara langsung. Akuntansi inflasi. Sebuah studi kasus. Kasus berikut menyoroti bagaimana sebuah perusahaan terkemuka yang berbasis di Amerika Serikat, General Electric Company, menjelaskan inflasi asing. Diskusi kita banyak terbatas pada persediaan dan biaya penjualan, di samping laba dan rugi moneter. Selanjutnya yaitu penyelesaian persediaan biaya kini.
Untuk persediaan FIFO yang bukan merupakan materi atau sering berubah, GE berasumsi bahwa biaya lancar dan biaya buku FIFO pada dasarnya sama. Oleh karena itu, nilai buku historis dilaporkan sebagai biaya kini. Untuk persediaan LIFO serta persediaan FIFO yang tidak dikecualikan oleh kriteria di atas, GE menyajikan langsung persediaan akhirnya ke dalam setara biaya kini dengan menggunakan indeks harga khusus lokal sebelum mentransisikannya ke dalam nilai tukar dolar sekarang. Selanjutnya yaitu biaya kini dari penyelesaian penjualan simulasi LIFO. Ketika operasi luar negeri menggunakan akuntansi LIFO untuk saldo tersedianya, maka beban penjualan mendekati pasar. Oleh karena itu, tidak ada penyelesaian inflasi beban penjualan yang dilakukan untuk operasi luar negeri yang menggunakan akuntansi LIFO. Penyelesaian inflasi yang dilakukan oleh GE menunjukkan pos apa yang harus dia masukkan sebagai beban penjualan pada metode LIFO. Selanjutnya yaitu penyelesaian moneter biaya kini. Penyelesaian inflasi akhir yang dipaparkan di sini berhubungan dengan fakta bahwa debitur biasanya diuntungkan oleh inflasi karena biasanya mereka menyelesaikannya kewajiban tetap mereka dalam daya beli yang lebih rendah. Sama halnya jika anak perusahaan di luar negeri menggunakan utang untuk membiayai sebagian dari aset tetap dan persediaannya, maka data penyelesaian inflasi akan mencakup penyelesaian moneter, yaitu laba daya beli. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.